Kali ini adalah momen yang menurut saya adalah pas sekali. Saya mau membicarakan tentang hal yang menurut orang awam, hal menurut tidak hanya orang awam saja, mungkin juga orang cerdas, mungkin juga seorang profesor kan gitu kan, seorang doktor kan gitu kan, tentang membentuk hal yang bejo atau keberuntungan itu seperti apa kan gitu kan. Ya, saya membuat konten ini setelah melalui beberapa pengalaman ketika saya mengcoaching manajemen dan bisnis terhadap beberapa teman-teman, dan saya mulai masuk S2 manajemen. Saya mendapatkan beberapa pelajaran dari beberapa dosen, bahkan dia seorang profesor juga ya. Jadi ini perlu saya sampaikan teman-teman, karena ketika di dalam berbisnis, nah ini terutama adalah teman-teman yang sangat senang atau hobi atau memang sudah menekuni bisnis atau usaha. Saya akan kepada topik awal dulu ya teman-teman, supaya teman-teman sadar ya bahwa sikap, sifat, dan karakter uang itu seperti apa sebelum kita membentuk kata bejo atau berkeberuntungan. Karena selama ini manusia, gini loh teman-teman ya, selama ini manusia beranggapan, berasumsi bahwa bejo atau keberuntungan itu adalah sebuah momen di mana yang tidak bisa diciptakan. Tetapi kalau sudah ada ilmunya, dan saya sudah menemukan ilmunya untuk menjadi manusia bejo itu seperti apa, nanti saya ulas panjang di sini. Tapi sebelumnya saya rentetan dulu teman-teman ya. Ya, untuk masalah uang dan kekayaan gitu ya. Kalau memang sebuah uang dan kekayaan itu datang karena pekerjaan, harusnya teman-teman yang bekerja mulai dari pagi sampai malam gitu kan, kuli bangunan, buruh pabrik dan lain-lain, yang dia berangkat pagi sampai sore bahkan lembur malam, ya harusnya hidupnya kaya raya karena bekerja. Nah itu mindsetnya orang umum, orang awam yang tidak paham alur keuangan, alur uang itu apa, itu nggak paham mereka. Akhirnya menganggap kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Akhirnya apa? Mereka bekerja, masuk pabrik, jadi kuli, jadi semacam-macam. Harusnya mereka bekerja, itu harus orang kaya, karena memang dia memahami kalau tidak bekerja tidak dapat uang. Nah seperti itu. Ternyata tidak kan. Ternyata mereka berangkat pagi, pulang sore, bahkan sampai lembur, hidupnya ya gitu-gitu doang. Ya bener ya. Oke. Yang kedua, jika memang uang dan kekayaan datang karena banyaknya waktu bekerja, ya harusnya warung-warung kopi yang buka 24 jam gitu ya, harusnya kaya raya kan gitu kan. Harusnya kaya raya. Tetapi teman-teman banyak juga yang membuka warung kopi, angkringan dan lain-lain. Ya uangnya gitu-gitu aja, apalagi yang dibuat modal adalah uang hutang kan gitu, kur kan gitu kan. Aduh, itu malah bermasalah gitu. Ya, ternyata juga bukan karena dua ini. Yang ketiga adalah jika uang dan kekayaan datang karena kepintaran, ya harusnya para guru-guru gitu ya. Para guru itu kan pintar. Yang namanya guru itu kan dicap sebagai manusia pintar kan gitu kan. Manusia cerdas gitu kan. Pintar ya, banyak guru TK, PAUD, SD dan SMP, apalagi yang honorer itu harusnya kaya raya kan gitu kan. Dosen kan gitu, kaya raya kan gitu kan. Tapi kenyataannya, faktanya bagaimana kan gitu kan. Ya, selanjutnya. Ternyata bukan karena itu. Selanjutnya adalah jika uang dan kekayaan datang karena jabatan. Nah ini, titel, ya harusnya mohon maaf Pak Jokowi harus dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia. Tetapi kalau memang uang dan kekayaan datang karena jabatan, ya harusnya para pejabat itu nggak korupsi dong, ya kan? Harusnya nggak korupsi. Tetapi kenyataannya, faktanya bagaimana? Kenyataannya mereka korupsi besar-besaran, ya kan? Ya kita lihat saja lah bagaimana berita-berita di sosial media dan di televisi bagi orang-orang yang mempunyai titel dan jabatan itu, ya kan? Mencari kekayaan, hanya mencari oleh sesuap nasi, tetapi apa yang terjadi? Korupsi. Nah, ternyata uang. Tapi hasilnya apa? Setelah mereka konangan korupsi, ketahuan korupsi, apa yang terjadi? Ya kan? Sanksi moral, sanksi spiritual, sanksi oke. Tapi mereka tidak bisa lepas dari karma tentunya ya. Oke. Yang terakhir,
Jika uang dan kekayaan datang karena apa? Karena bisnis dan usaha. Ya harusnya para pengusaha itu hutangnya nggak em-eman dong. Kenyataannya, faktanya banyak sekali yang mengikuti RK, banyak sekali yang ambil coaching manajemen, mereka para pengusaha ternyata hutangnya miliaran, teman-teman. Nah, berarti di sini harus dipahami. Di sini ada unsur apa? Oke, sekarang saya masuk kepada unsur masalah usaha dan berbisnis. Ya, untuk teman-teman yang mau memulai bisnis, untuk teman-teman yang sudah berusaha, yang sudah jalan berbisnis dan berusaha itu tidak melulu tentang perhitungan, hitung-hitungan, diriset, ya kan, dikalkulasi, dikonsultasikan, bla 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 seperti ini. Enggak seperti itu, teman-teman. Tidak melulu hitung-hitungan. Setelah diriset, bla 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 bla, pasarnya, produknya, jaringannya, terus bla 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 seperti ini. Tidak semudah itu. Tetapi kenyataannya apa? Di sini adalah butuh momen. Momen apa? Momen yang dinamakan keberuntungan, bejo. Nah ini coba teman-teman berpikir nih. Kata bejo, mungkin selama ini teman-teman yang melihat konten saya ini satu-satunya konten di Indonesia yang membahas tentang spiritual bejo, yang membahas tentang kebejoan, ya. Karena selama ini baik yang saya tanya mulai dari orang awam, orang pintar, orang cerdas, bahkan spiritualis, bejo itu adalah sebuah momen di mana yang tidak bisa dibentuk, tetapi di RK bisa dibentuk. Nah itu. Kalau Anda berbisnis dan berusaha hanya memperhitungkan manajemen marketingnya saja, manajemen operasionalnya saja, manajemen HRD-nya saja, manajemen keuangan saja, di sini tidak ada momentum yang namanya bejo dan spiritual. Makanya di sini teman-teman kayak yang banyak ikut RK ini, mereka sudah pengusaha besar-besar tapi hutangnya malah em-eman. Nah, ini adalah salah satu yang paling penting, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah berusaha, silahkan bagaimana menjadi manusia bejo itu. Kepengen tahu? Nanti saya ulas di sini. Jadi gini, teman-teman. Menjadi manusia yang beruntung, ketika yang sudah ber-RK pasti sudah tahu dong. Menjadi manusia beruntung atau bejo itulah dimana ketika kita, wadah rezeki kita itu sudah lepas dari partikel api, dan ruh kita benar-benar menjadi the real of magnet rezeki. Nah itu seperti itu. Nah, yang namanya orang bejo kalau di dalam Islam disebut dengan min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, rezeki yang tidak disangka-sangka secara bahasa Jawanya adalah manusia bejo, selalu mendapatkan keberuntungan. Nah, mendapatkan keberuntungan caranya bagaimana? Yang menghilangkan penyakit ain, penyakit hati, sudah diajarkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Ya kan? Kalau di dalam ilmu fisika kuantum menghilangkan partikel api, ya, satu itu. Yang kedua adalah mindset. Kalau teman-teman dalam berusaha dan berbisnis, mindsetnya itu tidak dibentuk, ya, mindsetnya tidak dibentuk, maka tidak akan mungkin menjadi manusia yang bermental kaya. Banyak nggak teman-teman, coba nih yang melihat juga, banyak nggak teman-teman yang punya usaha, punya bisnis, tapi Anda masih berkecimpung di dalamnya, dan keuangan pribadi dengan keuangan usaha masih jadi satu. Nah, inilah yang namanya ketika Anda berbisnis yang model seperti ini, mindsetnya keliru, pola caranya keliru. Karena apa? Pengembangannya sulit, teman-teman. Nah, mindset ini penting sekali. Lah, untuk membentuk mindset seorang pembisnis, yaitu harus diciptakan apanya? Harus diaktifkan, yaitu spiritual quotient-nya. Dan FQ-nya yaitu financial quotient, ya, kecerdasan spiritual dan kecerdasan finansial. Satu, teman-teman, untuk mengaktifkan kecerdasan spiritual dan finansial hanya mengaktifkan gland pineal. Nah, ketika itu sudah aktif, teman-teman, maka mindset mental berbisnis akan terbentuk. Nah, yang tidak kalah penting adalah membentuk manusia yang berkarakter bejo, yang berkarakter beruntung. Ketika teman-teman mampu untuk menguras partikel api,
mengeluarkan penyakit ainin yang ada di dalam batinnya, pikirannya, mindsetnya. Disitulah teman-teman manajemen dan sistemnya bisa bagus. Akhirnya apa? Keberuntungannya akan mengikuti teman-teman. Jadi yang namanya bisnis, usaha itu tidak melulu hanya hitung-hitungan secara logika saja, tidak. Tetapi yang paling penting adalah sisi spiritualnya. Tidak kalah penting. Banyak sekali teman-teman hanya membahas masalah logika dan lain-lain. Saya ambil S2 kemarin teman-teman. Nah, beberapa pengalaman saya menyimak dari beberapa dosen kan gitu kan. Semuanya hanya sebatas bla 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 bla. Dalam artian teori. Sama sekali tidak menyangkut masalah spiritual. Menyangkut keberuntungan, menyangkut bejo, menyangkut mindset, menyangkut mental. Ya. Saya tadi sudah bilang ya, yang terakhir, banyak sekali memang uang datang karena bisnis dan usaha. Kenapa semakin besar bisnis seseorang, semakin besar usaha seseorang, semakin besar pula hutangnya, bahkan MM-an. Dan saya punya teman-teman yang model seperti itu. Dulu masih punya toko kecil, hutangnya masih sekian puluh juta. Semakin besar ratusan juta, semakin besar M. Dan sekarang kena masalah. Nah, itu seperti akhirnya beliau mengambil coaching manajemen bisnis ke Jakarta karena hutangnya sudah terlalu banyak. Nah ini teman-teman, ini masalah apa? Masalahnya adalah ketika Anda dalam berbisnis, dalam berusaha, mengenyampingkan sisi spiritual. Dikira itu spiritual itu adalah faktor-faktor yang berbeda. Tidak. Spiritual itu adalah satu kesatuan yang ada di dalam diri manusia dalam menjalankan kehidupan, terutama dalam berbisnis dan berusaha untuk menjadi manusia bejo. Karena apa? Orang pintar, orang cerdas itu hanya kalah dengan orang bejo. Dan bejo tidak melihat dia pintar, dia cerdas, dia bodoh, dia tolol. Tidak. Tetapi bejo hanya bisa dibentuk, hanya bisa dicapai ketika menjadi manusia baik terhadap diri sendiri, baik terhadap orang lain, baik terhadap keadaan. Dalam artian membuang partikel api. Dan di sini di dalam RK sudah ada tata caranya dengan sangat-sangat mudah. Bayangkan. Apa sih kata lain bejo? Kata lain bejo adalah keberuntungan. Apa sih kata lain keberuntungan secara ilmu hipnoterapi? Adalah sebuah keadaan di mana manusia vibrasi dan getarannya tinggi. Ketika vibrasi dan getarannya tinggi, itulah marketing langit. Disitulah uang akan setara, akan sejajar. Oke teman-teman, jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen tentunya, serta share pada teman-teman supaya teman-teman yang sudah terlanjur berusaha, berbisnis itu membentuk kebejoannya, membentuk keberuntungannya di dalam diri sendiri. Karena ternyata suatu kebejoan itu adalah bukan suatu momen yang tidak bisa dibentuk, melainkan momen yang bisa dibentuk banget. Manusia bejo dan beruntung kuncinya cuma satu. Tidak ada partikel api yang berlebihan di dalam dirinya. Sudah benar-benar sabar, karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Tuhan bersama orang yang sabar, dan orang yang sabar pasti hidupnya berkelimpahan, keberuntungan, kaya raya, dan sukses. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah sebuah, ya boleh teman-teman kalau mau menjadi manusia bejo silahkan ikuti RK, karena hanya di RK yang bisa menghilangkan partikel api secara cepat, penyakit hati secara cepat ya, atau hormon kesetresan secara cepat. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Pastinya bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semua kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi Santi Om. Salam, salam sejahtera.